Ayo, tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Oktober, kita ketemu mereka lagi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses ya dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, walau di mana kalian berada. Oke guys, saya kurang sedikit kurang sehat sedikit, sakit di kerongkong, tetapi saya masih bisa ya untuk mereaksi terkait dengan baru-baru ini timnas Indonesia kalah kepada Australia 5-3. Tapi sebenarnya lambat saya buat reaksi ini karena kurang sehat sedikitnya. Apapun daripada perlawanan itu, saya melihat Indonesia sebenarnya bukan kalah karena mereka bermain 10 orang melawan 11 orang. Itu di babak yang pertama Indonesia sudah bermain 10 orang. Mereka bisa mencetak 2 gol dengan 10 pemain. Ini bermakna Indonesia punya kualitas yang tersendiri. Tidak kalah, mereka tidak kalah. Kalau main 11-11 saya pikir Indonesia bisa menang, tidak pun kemungkinan dapat imbang kepada Australia. Tetapi bola itu bulat, bola itu bundar. Apa yang boleh saya katakan, apabila terkena kartu merah pada pemain timnas Indonesia, disitulah mereka agak down sedikit. Tetapi sebenarnya mereka tetap bersemangat ya, menyerang dan terus menang sehingga mencetak 2 gol itu bukan mudah dengan 10 pemain. Jadi kemenangan sebenarnya kepada Indonesia dari segi moralnya. Oke guys, kita simak dulu video ini sedikit. Apa kata-kata yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Ini kata-kata semangat ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Mereka baru berumur 16 tahun dan ini perlu kita dukung sepenuhnya untuk turnamen yang akan datang. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Ayo, teman. Ayo, tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Oktober, kita ketemu mereka lagi. Kita kasih lihat siapa kita. Main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Oktober, kita ketemu mereka lagi. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Hari ini udah lewat, kita tunggu mereka Oktober, oke? Oke guys, ini saya tertarik dengan pendekatan Bapak Erick Thohir. Walaupun timnya ini kalah kepada Australia ya 5-3, tetapi dia tanpa henti-henti memberikan kata-kata semangat. Inilah sebenarnya tugas ataupun seorang ketum yang inginkan anak-anak didiknya ataupun anak-anak asuhannya, terutamanya di kelompok umur ini, untuk diberi semangat, motivasi ketika mereka sudah kecundang, tetapi sebenarnya mereka punya kekuatan, mereka ada kemenangan. Cuma dari segi mental, walaupun mereka down sedikit, tetapi mereka masih lagi mencabar Australia dengan mencetak 2 gol walau bermain dengan 10 orang. Jadi Bapak Erick Thohir sangat apresiasi kepada pemain ini. Jadi bukan mudah ya, sebenarnya bukan mudah untuk pemain-pemain ini menyerap tekanan daripada Australia ketika mereka bermain 11 orang. Australia itu mereka hanya 10, mereka masih mampu coba untuk melawan sebenarnya. Oke, mantap Bapak Erick Thohir guys. Kita lanjut. Memang U16 ini ada semangat juang yang tinggi. Laju timnas U16 harus terhenti di babak semifinal ASEAN Cup, di mana skuad Garuda dikalahkan oleh Australia dengan skor 5-3. Namun meski kalah, tim Garuda harus bangga karena mereka mampu memberikan perlawanan di lapangan. Selain itu, usai pertandingan, momen mengharukan terjadi saat para pemain Indonesia terlihat menangis di lapangan. Mereka sedih karena hanya bisa mengantarkan timnas sampai semifinal saja. Namun di sisi lain, itu membuat skuad muda timnas mendapatkan banyak sekali dukungan dari netizen hingga ketum PSSI Erick Thohir.
Dukungan Erick Thohir dan netizen untuk Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 mengalami kekalahan melawan Timnas Australia. Mereka kalah dengan skor 5-3. Tapi di sisi lain, mereka menunjukkan semangat pantang menyerah, di mana itu dibuktikan sang Garuda Muda saat mereka bermain menggunakan 10 pemain melawan 11 pemain dari Australia. 10 lawan 11 guys. Memanglah dari segi faktanya 11 akan menang. Tetapi siapa sangka Indonesia bisa mencetak 2 gol dengan 10 pemain itu. Itu sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Mereka mampu. Dengan kekalahan itu sendiri, pada akhir pertandingan, pemain timnas muda terlihat sangat sedih di atas lapangan. Mereka yang bernyanyi lagu Tanah Airku seusai laga, terlihat tak tahan untuk meneteskan air matanya. Skuad Garuda Muda menangis karena hanya bisa mengantarkan timnas sampai ke semifinal. Nggak apa guys, kalian sudah menang sebenarnya. Sudah menang. Kemenangan moral, kemenangan semangat untuk main-main bibit muda ini. Telah berjuang sehingga habis-habisan ya. Perjuangan dan mental pemain Indonesia kejutkan pelatih Australia. Meski mampu meraih kemenangan atas Indonesia, pelatih Australia Brett Maloney tetap memberikan respect kepada timnas. Menurutnya, Indonesia telah melakukan investasi yang sangat baik, terutama bagi pemain-pemain mudanya, sehingga ia tak heran jika Indonesia mampu memberikan perlawanan di atas lapangan. Kami menaruh respect besar kepada mereka. Saya tahu bahwa negara ini telah berinvestasi besar kepada sepak bola usia muda dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu sebagai contoh di level U20. Mereka juga melakukannya dengan baik, kata Brett Maloney. Tetap dukung guys, kita akan dukung untuk Garuda Muda ini. Petang ini akan melawan Vietnam ya. Erick Thohir, kita balas mereka nanti. Dengan kekalahan yang didapatkan Indonesia melawan Australia di semifinal ASEAN Cup U16 ini, membuat kesedihan terlihat di mata para pemain timnas muda. Mereka nampak tak percaya bahwa mereka kalah. Namun saat para pemain masuk ke locker room, Erick Thohir yang berada di dalam memberikan motivasi dan semangat bahwa kita bakal membalas mereka di bulan Oktober nanti. Di bulan Oktober sendiri, timnas muda kita akan menjalani kualifikasi Piala Asia U17, di mana grup yang mereka tempati berisi tim seperti Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan tentu saja Australia. Dari mereka, Oktober kita ketemu mereka lagi. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia. Oh okay? Ini semangat. Hari ini udah lewat, kita tunggu mereka Oktober, oke? Susah dapat ketum seperti Bapak Erick Thohir ini guys. Dukungan hebat dari netizen. Dia punya semangat tuh kan, sepak bola ini melihat tinggi. Kekalahan timnas melawan Australia yang membuat para pemain muda itu bersedih. Banyak dari netizen pun memberikan dukungannya dengan berbagai cara agar timnas muda kita bangkit. Salah satu caranya berasal dari sosial media seperti X dan juga komentar dari akun resmi PSSI. Seperti contohnya dalam tweet yang dituliskan oleh akun bola sepak. Nikmatilah awal perjuangan ini dengan rasa sakit, jatuh, bangkit, kuat, lelah. Tapi ingat, jangan menyerah di sini. Perjuangan kalian masih sangat panjang, tidak apa-apa sekarang menangis karena kekalahan. Tapi kita yakin kalian pasti akan bisa bangkit lebih kuat. Atau tweet dari Nastar Rumble yang menulis bahwa mereka adalah calon timnas senior di Piala Dunia 2030. Kalian hebat adik-adik, kayak gini serunya nonton calon-calon timnas Indonesia di Piala Dunia 2030. Hingga masih banyak lagi tweet dari para netizen yang memberikan dukungan penuh walaupun mereka tahu timnasnya kalah. Oh, semua memberi kata-kata dukungan, fans, netizen. Bagus juga lah kan. Masa depan sepak bola Indonesia cerah karena adanya mereka kawal terus anak-anak berbakat ini. Ini. Selain dari Twitter, ada juga dukungan Twitter dari mana lagi? Yang diberikan warganet Indonesia di akun resmi PSSI. pun. Banyak dari netizen yang memberikan komentar mendukung dan juga motivasi kepada para anak muda di timnas Indonesia itu. Fight tetap bangga, menang ku sanjung, kalah tetap ku dukung. Gitu. 10 lawan 11 itu udah keren guys, cara kalian luar biasa. Siap sekali lagi, mari kita beri dukungan yang besar untuk adik-adik kita. Karena mereka adalah penerus sepak bola timnas Indonesia.
Dan juga mereka telah memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U16 kali ini. Jatuh bangun yang mereka lakukan harus diapresiasi. Dan untuk adik-adik tetap semangat, angkat kepala kalian. Karena kalian adalah pemain yang keren dan hebat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oke guys, keputusannya sudah kita ketahui, Indonesia kalah, tetapi kalah dengan bermarwah, kalah dengan mempunyai semangat juang yang tinggi. 10 lawan 11 guys. Itu pun di menit ke-27 selepas pemain timnas Indonesia mendapat 2 kartu kuning dan berujung dengan kartu merah, Indonesia bisa lagi mencetak gol untuk di babak pertama itu 2 sama guys. Jadi di babak kedua barulah Australia menekan Indonesia dan mendapat 5 gol. Sebelum di menit terakhir juga di babak yang kedua Indonesia mendapat 1 gol lagi. Jadi kedudukannya 5-3. Nah, Indonesia bisa mencetak gol 2 gol dengan bermain 10 orang. Jadi maknanya Indonesia juga berjuang habis-habisan. Mereka tidak mengalah dengan mudah walaupun dengan hanya 10 pemain. Mereka berusaha keras. Kita nampak bagaimana mereka punya stamina sangat laju dan coba untuk mengimbangi permainan di lapangan dengan Australia itu. Kita tahu Australia punya satu kelebihan pemain, tetapi Indonesia juga punya kelebihan semangat juang yang tinggi, motivasi yang kuat, dan juga fans yang ada di stadion juga memberi semangat yang cukup tinggi. Sebab itu Indonesia pemain U16 ini harus diberi dukungan penuh, diberi apresiasi kepada mereka karena mereka sudah berjuang sehingga menit yang terakhir, dan pujian harus diberikan kepada mereka karena mereka mendapat 2 gol ketika mereka bermain 10 orang. Bukan mudah guys, ini sangat luar biasa. Bermain 10 orang dapat 2 gol melawan tim yang sangat kuat yaitu Australia. Satu keputusan yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Kita sebenarnya bukan kita memang kalah dari segi angka 5-3, tetapi dari segi semangat perjuangan, dari segi dan melawan itu sebenarnya Indonesia menang ke atas Australia ini. Dalaman semangat juang kepada pemain-pemain ini. Mereka tidak mengalah begitu saja, mereka coba menunjukkan bahwa mereka mampu ke peringkat seterusnya. Tapi apakah daya, bola itu bulat, bola itu bundar. Di menit ke-27 ada kartu merah untuk pemain Indonesia, maka disitulah sedikit kekuatan itu berada mungkin di bawah sedikit Australia. Kalau sebelum itu Indonesia sudah di atas Australia apabila mencetak gol awal di menit yang keempat. Nah, sebenarnya Indonesia mampu kalau main 11-11. Saya pasti Indonesia mungkin menang ya kalau main 11-11 tuh. Insya Allah akan datang di bulan Oktober. Indonesia bisa untuk membalas dendam ke atas Australia di kelayakan kualifikasi Piala Dunia U17 pula guys. Oke, petang ini Indonesia akan melawan Vietnam. Kita doakan semoga Indonesia menang merebut medali perunggu melawan Vietnam, musuh tradisi Indonesia saat ini. Dan Australia akan melawan Thailand di malamnya. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Pada yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Tanpa kalian, saya tidak akan berada berkomentar di ruangan YouTube ini. Semoga kalian murah rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.